materi tentang geopolimer beton. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya dengan saya sendiri atas nama Diandra Putri dengan NIM F11424011. Dengan saya Siti Nurul Eri dengan NIM F11424005. Dan saya Basman Tagetina dengan NIM F142460. Nama saya Vidini Alifai Adam, NIM F11424000. Baik, saya akan membaca pengertian dari beton geopolimer itu sendiri, jenis beton yang ramah lingkungan yang dibuat tanpa semen Portland. Jadi seperti bahan anorganik, terus kayak silika dan aluminium serta fly ash yang bereaksi dengan aktivator sekali. Jadi misalnya seperti silika, terus sodium hidroksida. Jadi itu untuk membentuk bahan pengikat seperti silinder, terus kerikil, batu, pasir dibentuk jadi satu untuk beton geopolimer. Beton ini juga memiliki keunggulan seperti efisiensi, energi yang lebih baik, maksud emisi CO2 yang lebih rendah. Jadi serta ketahanannya tinggi, unggul terhadap beton tersebut, suhu tingginya, korosi dan api yang dibandingkan dengan beton konvensional. David Dovietis 1999 menyatakan beton geopolimer itu sendiri terbentuk dari suatu reaksi kimia. Jadi bukan dari suatu reaksi hidrasi seperti beton biasa. Aktivator juga berfungsi sebagai bahan pengikat agregat. Karena fly ash itu sendiri tidak memiliki kemampuan untuk mengikat sebagaimana layaknya beton geopolimer tersebut. Jadi dengan bahan dasar fly ash-nya itu atau abu terbang, bisa dibilang seperti itu, merupakan beton yang juga dikenal sebagai beton yang ramah lingkungan. Sedangkan pun perbandingan ada beton biasa dan geopolimer beton. Bahan bakunya kalau beton biasa dia pakai semen Portland atau agregat, sedangkan geopolimer beton dia pakai fly ash, slag, abu vulkanik. Nah, adapun ramah lingkungan, beton biasa dia tidak ramah lingkungan karena emisi CO2-nya sangat tinggi, sedangkan geopolimer beton dia ramah lingkungan karena emisi CO2-nya sangat rendah. Nah, kekuatannya kalau beton biasa dia tidak kuat, tekan sedang, sedangkan geopolimer beton dia kekuatannya tinggi. Untuk ketahanannya beton biasa dia tidak tahan sama serangan kimia atau suhu tinggi, sedangkan geopolimer beton dia tahan sama serangan kimia dan suhu tinggi. Jadi saya akan membacakan kelebihan dan kekurangan geopolimer beton. Yang pertama, kelebihan yaitu 1. Ramah lingkungan karena mengurangi emisi CO2 karena tidak menggunakan semua Portland, bisa memanfaatkan limbah industri, flash, slag, abu vulkanik. Yang kedua, ketahanan kimia. Kekuatan tekan tinggi bisa menyamai atau bahkan melebihi beton biasa. Tahan terhadap serangan kimia, sulfat, asam, dan air laut. Susut dan retak lebih rendah dibanding beton konvensional. Yang ketiga, ketahanan terhadap api. Beton geopolimer memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap suhu tinggi. Yang keempat, rangkak dan susut kecil. Beton geopolimer menunjukkan nilai rangkak, creep, dan susut shrinkage yang sangat kecil, yang berarti tidak mudah mengalami deformasi permanen dan retak dini. Selanjutnya, kekurangan geopolimer beton.
Yang pertama, proses pembuatan kompleks. Pembuatan beton geopolimer lebih rumit karena membutuhkan aktivator alkali dan kalian khusus. Yang kedua, keterbatasan bahan dan ketersediaan. Ketersediaan bahan baku untuk beton geopolimer masih terbatas dan belum tersentralisasi seperti beton semen. Yang ketiga, biaya produksi. Belum ada standar internasional yang pasti untuk desain dan pembuatan beton geopolimer yang menjadi tantangan bagi proyek berskala besar. Di kesimpulan, geopolimer beton adalah material konstruksi masa depan yang kuat, tahan lama, dan ramah lingkungan. Namun penggunaannya masih menghadapi kendala biaya, ketersediaan bahan, serta standar teknik yang belum matang. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.